Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya Pendeta Erni yang melayani di Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir, Gereja Victoria. Hari ini akan membawa kita dalam renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis dalam 1 Korintus pasal 5, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Hari ini saya memberikan tema menjaga kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu hati di dalam doa. Kami menaikkan syukur ya Tuhan untuk kasih karunia yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, kami diberikan kesempatan untuk membuka mata, menikmati hari, bahkan menjalankan tugas tanggung jawab aktivitas kami. Biarlah kasih Tuhan senantiasa berjalan beriringan dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi pembawa sukacita, pembawa damai sejahtera, dan nama Tuhan boleh senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Apapun tantangan dan rintangan hari ini ya Tuhan, kami mau hanya serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dengan demikian pula, kami harus menyerahkan hati dan seluruh kehidupan kami seutuhnya hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai umat-Nya, untuk menjaga kekudusan dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 ini, kita melihat betapa seriusnya dosa di mata Tuhan, terutama jika dosa itu dibiarkan berkembang tanpa adanya pertobatan. Kasus yang terjadi di Jemaat Korintus adalah perbuatan yang sangat tercela. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah jemaat tidak bertindak untuk menegurnya. Mereka justru dibiarkan begitu saja. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, bahwa kasih itu menuntut pertobatan. Kasih Tuhan bukanlah kasih yang membiarkan kita terus-menerus terjebak dalam dosa, tetapi kasih yang menuntut, ayo adakan perubahan. Ketika kita membiarkan dosa dalam hidup kita tanpa pertobatan, kita sebenarnya sedang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Renungkan sejenak Bapak Ibu. Adakah dosa dalam hidup kita yang belum kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Mari jangan biarkan dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, disiplin dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Paulus mengajarkan bahwa disiplin gerejawi bukanlah tindakan menghukum, tetapi langkah-langkah dalam rangka pemulihan. Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam kesucian, dan jika ada sesuatu yang menghalangi kita untuk hidup kudus, kita perlu bertindak tegas. Ini bukan tentang hanya menjaga kesucian tubuh Kristus dan gerejanya, tetapi kita menghindarkan yang namanya ragi dosa. Paulus menggunakan istilah ragi yang sedikit dapat merusak adonan yang besar, untuk menunjukkan betapa bahayanya dosa jika dibiarkan. Dosa kecil yang dibiarkan bisa merusak seluruh hidup kita. Apalagi hal-hal kecil yang seringkali kita anggap remeh, tapi sebenarnya sudah mulai merusak hati kita, pikiran kita, perbuatan kita kepada sesama. Bapak, Ibu, Tuhan memanggil kita untuk membuang segala sesuatu yang tidak berkenan padanya, agar hidup kita benar-benar menjadi tempat kediamannya. Kita mendapatkan damai sejahtera, dan kita boleh melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan tetap berpengharapan hanya kepada Kristus. Hari ini saya ingin mengajak kita, sebagai orang percaya, kita perlu tahu bahwa ada satu hal fundamental dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu menjaga kekudusan hidup kita. Mari tanyakan pada diri kita,
Apa yang perlu saya perbaiki dalam hidup saya agar saya semakin dekat dengan Tuhan? Jika ada dosa atau kebiasaan yang buruk yang perlu diubah, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan bertobatlah. Tuhan mengasihi kita dan ingin kita hidup dalam kesucian, sehingga kita dapat berjalan dengan tetap terus menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang dapat melihat betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kekudusan. Ampuni kami jika kami berdosa dan membiarkan hidup kami dirusak oleh dosa. Berikan kami kekuatan untuk mengubah apapun yang perlu kami ubah, supaya kami tetap dapat menjaga hati kami dan dekat dengan Engkau. Pimpin kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu hari ini bahkan seterusnya. Kami berdoa buat jemaat GKI Tiberias Tanjung Taruna pada saat ini. Dalam perjuangan pelayanan mereka. Dalam perjuangan mereka untuk tetap bertahan di dalam iman dan percaya. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa ada dan melingkupi mereka dengan kuat kuasa kasih Roh Kudus. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini, mereka merasa tetap punya pengharapan di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Allah ada untuk menyertai segenap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.